Baik, thank you Tenia udah bisa gabung, akhirnya kita bisa ketemu. Tenia sendiri kan adalah founder dari Diverse Cleaning Action ya. Itu sangat keren banget ya, udah banyak banget ribuan volunteer di seluruh Indonesia. Sebenarnya seorang Tenia ini apa sih yang dilakuin gitu loh untuk Laut Indonesia? Sebenarnya apa ya? Aku sebenarnya melakukan hobiku sih. Jadi pada dasarnya aku sangat suka menyelam. Tapi ketika menyelam tuh aku menemukan banyak sampah kan. Nah, jadi berawal dari bersihin laut ketika menyelam, terus lama-lama mencari tempat sampah, terus kayak ngerasa kalau saya buang di tempat sampah aja nggak nyelesain masalah gitu. Jadi akhirnya mencoba untuk mencocokkan antara data gap dari sebuah permasalahan dan bagaimana berkoordinasi kepada pemerintah dan perusahaan terkait agar di beberapa daerah, khususnya di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil tempat aku biasa menyelam itu sistem pengolahan sampahnya lebih baik dan juga semakin sedikit sampah yang lari ke laut. Sekalian juga mengumpulkan sampah, sebenarnya yang paling penting itu adalah mengumpulkan data ya. Ya benar. Satu pertanyaan nih ya, dari semua data itu, di mana tempat di Indonesia sebenarnya sih yang paling banyak terdapat sampahnya, coba deh? Waduh, susah ya pertanyaannya. Karena pasti di tiap provinsi, di tiap kota itu ada saja spot-spot pantai maupun bawah laut yang ada sampahnya. Dan belum tentu juga sampah itu memang selalu ada di situ karena masyarakat yang membuang sampah, tapi juga ada yang musim-musim tertentu di mana sampah itu kiriman. Di pulau penduduk, bisa cari di mana aja pulau penduduk yang padat, itu memang biasanya sampahnya itu banyak kalau mereka nggak terkelola. Tapi kemarin ada, mungkin aku mau shout out ini ke teman-teman divers yang ada di Wakatobi. Di sana mereka juga menemukan bahwa ada sebuah gua yang isinya itu penuh dengan sampah. Nah, ketika kita coba cek-cek lagi, ternyata masyarakat di sana itu ada mata air gitu ya, mata air tawar dan payau yang ada di menyambung ke laut juga. Mereka pakai itu untuk kehidupan sehari-hari, sumber air, tapi mereka juga mencuci di situ, dan ketika sudah mencuci mereka membuang sampahnya langsung ke perairan itu gitu. Akhirnya kan terbawa sama airnya masuk ke bawah goa, tapi ya stuck sebenarnya di bawah goa itu yang menurutku sampai sekarang masih miris, dan aku lagi mencari solusinya karena ngambilnya memang harus satu-satu dan nggak semua orang bisa mengambil itu. Tapi kan sebenarnya kalau dengar dari cerita Tenia juga kan, memang sebenarnya sampah yang datang ke laut itu sebenarnya kan kebanyakan dari darat ya? Iya, jadi kalau dari segi penelitian memang banyak yang bilang atau ahli bilang bahwa 80% dari sampah yang kita temukan di laut itu dari darat. Nah, tapi aktivitas darat itu juga belum tentu hanya dari pemukiman. Ada juga misalnya area-area pulau-pulau yang memang area camping. Nah, backpacker ini juga kadang-kadang suka meninggalkan sampahnya di tempat sampah di pulau itu yang sebenarnya tidak ada sistem pengolahan sampah gitu. Jadi secara tidak langsung mereka sebenarnya membuang sampah sembarangan. Nah, ketika sampah itu terbuang di pulau itu, pulau A misalnya ya, terus nanti si pengelola pulau A bilang yang penting dibuang di laut, nggak kelihatan lagi. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang masih belum merata kali ya pengetahuannya dan kesadarannya, sehingga kadang-kadang orang masih mikir itu kan sampah kiriman berarti dari pulau seberang atau dari orang lain, bukan dari masyarakat situ sendiri. Sebenarnya setelah melihat data itu, fakta yang mencengangkan tentang laut Indonesia itu apa sih yang pernah kamu dapat gitu loh? Sebenarnya udah 5 tahun udah bukan kaget lagi ya, jatuhnya udah hampir hopeless gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita trace back lagi ke data-data, tentunya salah satu penelitian yang menyatakan di tahun 2050, bahkan ada beberapa yang bilang nggak nyampe 2050, bisa saja di lautan dunia dan termasuk Indonesia akan ada lebih banyak sampah dibanding ikan. Di mana kami sebagai penyelam, saya sebagai penyelam pasti tentunya tidak mau kan, dimana ketika kita menyelam ya nggak ngelihat ikan tapi malah ngelihat sampah. Selain itu juga data-data bahwa mikroplastik itu ya ditemukan di berbagai hewan ya, dari mulai ikan dan segala macamnya. Dan aku sendiri ngambil data primer gitu ya, langsung ke lapangan, ya mikroplastik itu di seputar Bali aja ya memang sudah rata gitu. Ketika kita misalnya mengkonsumsi air laut menjadi keseharian kita, itu kita udah menelan mikroplastik. Sementara plastik hakikatnya bersifat karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker. Banyak
banyak sekali fakta-fakta yang membuat kita ngerasa kalau kita nggak ngerjain sekarang, ya akan semakin cepat nih ngerasain dampak-dampak yang sudah kita rasakan sekarang, dan bahkan anak cucu kita nanti gitu ya, nggak usah ngomongin aku di masa depan gitu. Tapi anak cucu kita nggak bisa nikmatin laut seindah sekarang. Sampah terkonyol apa sih yang ditemuin di dasar laut itu? Yang pernah Tenia temuin? Ini konyol banget sih, ada sampah kayak gini nih gitu. Apa sih, Ten? Kipas angin sih masih ada dari atas sampai bawah. Aku masih bingung sampai sekarang, kayak kadang maksudnya sering kayak misalnya nemuin TV, kulkas gitu-gitu, tapi mereka udah sepotong-potong gitu kan. Jadi ini tuh bener-bener pas kipas anginnya, terus di sebelahnya ada kayak lemari segala macam. Ini kayak siapa yang mau bikin rumah di bawah sini? Iya. Tapi yang paling banyak kalau kita hitungin satu-satu tentunya plastik sekali pakai, di mana plastik sekali pakai ada seperti styrofoam, saset, sedotan, kresek gitu ya. Tapi kalau dari segi berat itu sampah tekstil bekas baju itu sekitar 55% dari total. Nah, sampai dengan sejauh ini sebenarnya tantangan yang paling berat untuk bisa melindungi laut dari limbah-limbah dan juga polusi itu apa sih, Ten? Sangat sulit itu mungkin dua. Yang satu itu adalah kebijakan, yang kedua adalah fasilitas. Kenapa? Karena satu, kebijakan, percuma kita bersih terus, tapi dari segi komitmen pemerintahnya tidak membantu fasilitas pengolahan sampah di pulau itu atau di daerah pesisir. Nah, kalau dari segi yang poin kedua itu fasilitas, itu tadi masih terbatasnya fasilitas dari mulai transportasi sampah sampai si pusat daur ulangnya yang sekarang masih hanya ada di Jawa. Tenia, kamu ini kan masih muda ya. Nah, kira-kira apa sih yang pingin kamu sampaikan? Gimana cara kamu ngajak anak muda untuk mereka benar-benar peduli? Banyak sekali teman-temanku pas aku kuliah, banyak sekali keraguan gitu kan untuk memulai. Sementara mungkin yang membuat aku juga bisa jalan sampai sekarang itu simply karena kita lakuin aja gitu. Jadi learning by doing itu sesuatu yang sangat penting bagi anak muda. Jadi ketika kita misalnya punya ide, kita punya niat baik, kita juga mau ngelaksanain aksi, kita misalnya ada salah-salah, ya nggak apa-apa gitu. Setidaknya kita sudah memulai, sehingga ketika kita melakukan sesuatu dengan target 100 gitu ya, ternyata nggak sempurna, jadi kita cuma dapat 80, at least kita dapat 80 dibanding 0 dan tidak memulai gitu sih. Tapi seberapa optimis, Ten, kamu sama anak muda Indonesia? Aku optimis banget sih sebenarnya, karena setiap aku datang ke suatu daerah, pasti ada anak muda yang memang mereka sangat bersemangat, sudah beraksi, dan juga memiliki optimisme yang sama gitu. Tinggal bagaimana mencari kesempatan. Karena kesempatan itu sudah terbuka lebar, network-networknya juga lebih open daripada pas aku mulai 2015. Jadi ketika kita bisa bertemu dengan orang yang pas, waktu yang pas, pasti anak muda juga bisa buat perubahan sih di daerah masing-masing. Pertanyaan terakhir ya, Tenia. Sampai kapan sih, Ten, mau ngelakuin ini, Ten? Masih banyak PR untuk membuat lautan kita lebih bersih. Jadi aku sebagai individu pasti nggak akan berhenti sih menyuarakan hal ini dan mencari berbagai cara untuk menjadi bagian dari solusi untuk permasalahan sampah. Thank you banget loh, Tenia, udah bisa sharing, udah bisa ngobrol ya di waktu yang sangat mepet ini. Thank you banget loh, Ten, keren banget, asli keren banget. Thank you. Bye-bye.